Ciomas Komersial Farm Kasri 2 adalah salah satu unit PT Ciomas Adisatwa di Kabupaten Malang. Ciomas Komersial Farm Kasri 2 terletak di Dusun Kerajaan, Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. CCF2 memiliki kapasitas maksimal yakni 349.000 ekor, terdiri dari 8 kandang, dan setiap kandang memiliki macam-macam populasi yang berbeda-beda. CCF2 terbagi menjadi 3 area. Yang pertama ada area kotor, yang kedua ada area bersih 1, dan yang ketiga ada area bersih 2. Setiap area memiliki biosecurity dan sanitasi yang berbeda-beda. Area kotor adalah area yang berada di luar farm atau luar kandang, terdiri dari jalan raya dan juga rumah. Area bersih 1 terdiri dari mulai pos satpam, kantor, gudang, dan juga mes tempat tinggal. Area bersih 2 terdiri dari area sekitar kandang, area pergudangan, tempat pembuangan sampah atau pembuangan limbah, dan juga tempat pengelolaan IPAL, serta pembuangan bangkai. Biosecurity area bersih 1 memasuki area farm, pengunjung wajib melakukan disinfeksi diri dengan melewati main shower atau main spray. Area main spray diberikan dosis deskrin sebanyak 4 ml per liter. Setelah melewati main spray, maka kendaraan lanjut melewati dipping untuk roda atau penyemprotan disinfektan pada area roda kendaraan. Memasuki area bersih 2, pengunjung wajib melakukan main dipping dan foot dipping di ruangan yang sudah disediakan, dan setelah melakukan main dipping maka diwajibkan untuk membilas atau mandi. Setelah melakukan proses main dipping, maka diwajibkan untuk mengganti pakaian yang telah disediakan oleh pihak farm. Biosecurity kandang terdiri dari proses bersih kandang, yakni masa kotor dan juga masa bersih. Masa kotor berlangsung selama 0 hingga 7 hari, dan selanjutnya dilanjut dengan masa bersih 7 hingga 14 hari. Masa kotor dimulai dari proses pengambilan pupuk dan penyapuan sekam untuk membersihkan dari sisa-sisa sekam yang sudah tidak terpakai atau melakukan proses fermentasi sekam. Selanjutnya dilanjutkan dengan penyemprotan deterjen dengan dosis 1 kg per 50 liter dengan kebutuhan air yaitu 500 liter per lantai. Setelah proses penyemprotan deterjen dilanjutkan dengan masa bersih, yakni diawali dengan proses penyemprotan disinfektan dengan beberapa jenis disinfektan untuk menanggulangi resisten pada jenis disinfektan yang sama. Selanjutnya adalah proses melakukan penyemprotan kapur dan juga pengapuran. Setelah melakukan proses pengapuran dilanjutkan dengan penyemprotan tanaman liar dengan herbisida agar tidak ada vektor untuk penyebaran penyakit, dan dilanjutkan dengan penyemprotan disinfektan kedua pada area dalam kandang. Setelah penyemprotan disinfektan kedua dilanjutkan dengan penebaran sekam baru. Setelah penebaran sekam baru disemprotkan insektisida yaitu merek Regen pada sekam baru dan ditambahkan penyemprotan disinfektan ketiga. Setelah penyemprotan disinfektan ketiga dilanjutkan dengan fogging jika diperlukan pada kandang yang mengalami wabah. Setelah masa bersih kandang selesai dilanjutkan dengan proses persiapan chicken, yakni pemasangan area brooding dan plenum dengan pemanas gas solek sesuai dengan kapasitas dari populasi kandang masing-masing. Setelah proses penataan tirai, area brooding, area plenum dilanjutkan dengan proses pengaturan luas area brooding atau untuk persiapan check-in. Persiapan check-in dilakukan dengan proses preheating untuk mencapai suhu aktual yakni 33 derajat Celcius. Dan selanjutnya adalah proses check-in di mana truk memasuki area kandang dengan melakukan proses sanitasi, dan ayam
dilakukan proses vaksin koksi. Setelah itu didiamkan selama 15 menit, kemudian ditabur pada area brooding. Area brooding dihitung sesuai dengan jumlah populasi dan kepadatan ayam pada saat masa DOC hingga nanti mencapai full house. Dipastikan ayam atau DOC dapat menyebar dengan rata dan juga tersedianya pakan dan juga minum agar DOC dapat langsung makan dan juga minum pada area yang telah disediakan seperti nipple drinker, galon manual, baby chick feeder, dan juga super feeder. Monitoring harian sebelum memasuki area kandang diwajibkan untuk melakukan proses cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan proses main shower atau main spray dan juga food dipping untuk membunuh atau memutus rantai mikroorganisme, bakteri dan juga virus di area dalam kandang. Selanjutnya adalah memastikan jumlah stok pakan sesuai dan tidak kekurangan untuk esok hari dengan menghitung jumlah stok pakan yang dipakai pada hari ini dan juga untuk hari besok. Selanjutnya adalah proses kontrol suhu atau kelembapan di area kandang untuk memastikan ayam dapat nyaman untuk makan dan juga minum. Selain mengatur pada controller atau manters, kita juga melakukan proses monitoring pada area solenoid atau instalasi gas untuk memastikan suplai pemanas tidak kekurangan ataupun tidak terlalu berlebihan. Proses pengaturan solenoid atau instalasi gas ditujukan untuk mengatur tekanan dan juga nyala api pada area brooding ataupun plenum. Selanjutnya adalah proses cek tekanan nipple atau mengatur tekanan agar sesuai dengan kebutuhan standar sehari-hari pada DOC dari umur 0 hingga usia panen. Pengaturan air ditujukan untuk mengatur tekanan air agar nantinya ayam tidak kekurangan minum ataupun kelebihan minum. Proses selanjutnya adalah culling dan juga mencari bangkai ayam untuk menghitung depresi harian. Selanjutnya adalah proses evaluasi crop fill atau evaluasi tembolok, apakah tembolok ayam keras, kosong, lumer, ataupun seperti pasta. Kondisi yang ideal adalah seperti pasta. Setelah proses evaluasi crop fill dilanjutkan dengan memutari pakan dan juga memutari kandang agar untuk membangunkan ayam untuk bisa beraktivitas, aktif makan dan juga minum. Selanjutnya adalah proses pengobatan atau memasukkan obat pada instalasi air minum seperti Fosgreen, Cypro ataupun Suproxit. Selanjutnya adalah proses sampling BB atau body weight harian untuk mengetahui feed intake dan juga untuk mengetahui pertumbuhan bobot badan pada DOC, apakah sesuai standar atau tidak mencapai standar. Selanjutnya adalah proses pengaturan ketinggian nipple drinker ataupun tempat pakan dan juga galon manual untuk memastikan ayam dapat nyaman untuk makan dan minum. Bangkai yang sudah dihitung untuk depresi selanjutnya adalah diproses untuk dibuang di area sumur bangkai. Limbah cair ataupun limbah air dapat dibuang pada area saluran IPAL dan diproses pada area IPAL. Limbah padat seperti sekam ataupun tempat pakan dan minum yang sudah tidak layak dapat dibuang di area tempat pembuangan sampah untuk dibakar atau ditimbun. Proses panen dimulai dari proses penjarangan pada usia 27 hingga 20 hari dan dilanjut dengan proses panen pada usia lebih dari 30 hari dengan body weight di 2 kg. Dimulai dari penimbangan kerat, kemudian memasukkan kerat ke dalam kandang dan melakukan proses pemanenan. Selanjutnya adalah penimbangan ayam di dalam kerat dan selanjutnya proses unloading ke dalam truk.
Proses panen juga dibagi menjadi dua, yakni dari panen RPA dan juga panen lokalan, di mana panen lokalan diambil oleh warga sekitar atau sekitar Kabupaten Malang.